Terima kasih. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan, saya menyambut saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu. Amin. Agung namamu Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, amin. Pujian bagimu, oh namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, oh pujian bagimu, oh namamu besar dan layak dipuji. Kemuliaan, terima kasih Tuhan, oh mulia namamu, oh sebab namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu
besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah semua menjadi puji-pujian bagaikan dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, buat waktu yang indah, kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau sangat mempedulikan kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah raya pagi hari ini kami alaskan, kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk, puji syukur. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa saudara dari tempat yang berbahagia ini. Salam, selamat pagi, salam sejahtera selalu. Dan terima kasih sudah bisa hadir tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kita. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kerinduan hati kita. Dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku amin. Haleluya. Kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kalau kita datang beribadah dengan kerinduan hati kita, bukan dengan paksaan, akan menimbulkan ketaatan, akan menimbulkan kesetiaan dalam hati kita. Dan jika kita memiliki hati yang taat dan setia, maka akan mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, bersama dengan kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam iman dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saya memberi kesempatan buat saudara yang mau bersaksi. Ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya kasih waktu, saya nyanyikan satu pujian, siap bersorak-sorak bagi Tuhan. Setelah pujian ini, kita akan, mungkin yang mau bersaksi boleh bersaksi, maju ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Satu pujian, tak akan pernah kuragu lagi Tuhan akan kesetiaanmu, sebab Engkau yang pegang hidup kami. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita bersorak bagi Tuhan. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
bersaksi, saya beri waktu. Mungkin ada pemain musik, mungkin ada yang bersaksi. Singer, gak ada. Oke, kalau gak ada, kita akan melanjutkan pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Anugerahnya yang terbesar dinyatakan kepada kita. Di saat kita jauh, Dia mendekat dan memanggil kita, bukan saja sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Di saat kita terjatuh, Dia mengangkat kita dan mengamandang kita sangat berharga. Itulah cinta kasih terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu yang Kau nyatakan saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Kembali ke atas, cinta kasih. Cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku ada, Engkau menerima diriku seadanya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku ada. Mari semua bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku ada, Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku ada, Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan keadaan kami dan Engkau mau menerima diri kami sepenuhnya. Engkau telah mencukupkan kami dalam segala sesuatu Tuhan, dan Engkau tidak meminta kepada kami untuk sesuatu yang tidak Engkau anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang peka untuk menghargai Engkau dan juga menghargai segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami sepenuhnya, sebagaimana keadaan kami saat ini, kembali kami menerima kasih Allah, yaitu kami boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami naikkan segala doa, ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan shalom dan selamat beribadah. Di dalam ibadah tentu kita mempunyai tujuan masing-masing apa yang menjadi pengharapan kita, tetapi itu pun juga tergantung kepada pendirian kita, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah ialah kita manusia ini mampu untuk memperhatikan, mampu menyimpan memori, mampu mengimani. Ini lebih tinggi lagi, bukan hanya percaya, yakin, tapi mengimani. Mengimani itu ialah kita melakukan. Nah, ini manusia itu diberi kemampuan itu, saudaraku. Secara minimal kita itu diberi kemampuan itu. Beda dengan makhluk lain yang lebih rendah, misalnya hewan, dia hanya bisa menalar dengan nalurinya, tapi dia tidak pernah untuk bisa mememori, untuk merencanakan, memikir. Dia hanya bergerak secara naluri dan refleks begitu saja. Tetapi manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk merencanakan dan menahan sesuatu di dalam kehendaknya. Inilah kelebihan manusia. Untuk itu saudaraku, kita akan membaca di beberapa ayat di dalam Pengkhotbah 3. Oleh karena kitab Pengkhotbah ini erat sekali hubungannya dengan keadaan manusia. Dan jikalau kita membaca kitab Pengkhotbah ini, namanya kitab syair, saudaraku ya, di dalamnya ada puisi dan lain sebagainya. Mungkin kita sulit untuk menangkap. Bahkan kalau kita tidak diberi kecerdasan oleh Tuhan, kita bisa salah paham dan kita mengatakan ini kitab apa ini gitu. Tetapi kalau kita diberikan suatu hikmat, maka kita bisa mengerti dan mengamini kitab Pengkhotbah ini. Mari kita baca dan kita rendah hati di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai yang seterusnya demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya, jadi ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan bahwa di bumi ini segala sesuatu ada waktunya. Ada orangnya, ada zamannya. Ada zamannya, pasti ada orangnya. Tetapi apakah semuanya itu kekal? Tidak. Semuanya akan berubah, akan bersirkulasi, akan berputar. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas semuanya ini saudaraku berada di dalam kedaulatan Tuhan yang tidak bisa digugat oleh siapapun. Ya.
Jadi kalau kita memahami hal ini, tentunya kita bisa juga menerima segala apa yang jadi dalam dunia ini. Oleh karena jikalau orang tidak memahami hal ini, maka orang ini ngeyel, maka dia akan mencoba untuk melanggar ketentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Apa saja kedaulatan Tuhan ini? Kita baca selanjutnya. Ayat kedua demikian, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu saudara. Kita ini semua akan mengalami hal yang sama. Ada waktu di mana kita dilahirkan di bumi ini, tetapi kita pun tidak usah kecewa, oleh karena ada waktunya juga kita selesai dalam hidup di bumi ini. Apanya yang aneh? Tidak ada yang aneh, saudara. Oleh sebab itu, jikalau orang yang berpengertian akan kedaulatan Tuhan, maka saudaraku tidak takut atau tidak gentar atau tidak susah sedih dengan kematian. Oleh karena kematian itu harus diakrabi, saudaraku. Harus diakrabi. Kita tidak mungkin lepas dari itu. Cuma yang penting itu sekarang, saudaraku, apa yang bisa kita lakukan selagi kita masih hidup di dunia ini. Ini jauh lebih penting daripada kita takut dengan kematian. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau kita ditanya, kita milih mana, mati atau hidup? Kalau saya ya milih hidup, saudaraku. Oleh karena hidup itu pun juga anugerah yang besar. Dan kita pengkhotbah ini mengatakan, anjing itu yang hidup, itu lebih berharga, lebih baik daripada seekor singa yang sudah mati, membusuk. Tetapi seekor anjing, kalau dia masih hidup, dia masih bisa loh menjadi teman kita. Masih bisa kelihatan lucunya, masih bisa kelihatan gunanya jaga rumah dan lain sebagainya. Daripada seekor singa yang gagah perkasa, tapi sudah membusuk, sudah mati. Oleh sebab itu, saudaraku, selagi kita hidup, sekalipun kita ini bangsa kafir, anjing itu mengatakan kita ini bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah. Tetapi kita ini mendapat kasih karunia-Nya dan kita masih tetap hidup di dunia ini. Kita harus melakukan sesuatu. Terus? Selanjutnya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terus? Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Terus? Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Terus? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara bisa lihat ya, betapa Tuhan itu memberikan pengertian kepada kita. Semua yang ada di bumi ini saling berlawanan dan tidak ada sesuatu yang kekal dan semuanya akan berakhir. Ya. Begitu siklus dunia ini berjalan dan kita itu ada di dalamnya. Tetapi yang jelas saudaraku, pada hari ini kita mendengar firman Tuhan dan kita ini masih hidup. Dan kita berharga di mata Tuhan. Sebagaimana seekor anjing itu yang hidup, dia lebih baik, dia lebih berharga daripada singa yang sudah membusuk. Nah ini yang harus kita ambil kesempatan ini. Kita nggak tahu loh kapan kita ini masih diberi kesempatan, saudaraku ya. Ada yang diberi tanda-tanda, ada yang tidak diberi tanda-tanda dan lain sebagainya, macam-macam. Tetapi kita sekarang ini diberikan suatu pengertian supaya kita waspada di dalam kehidupan ini. Manfaatkan baik-baik.
Di antara segala kefanaan ini saudaraku, terselip satu ayat firman Tuhan yang memberikan kita pengertian yang luar biasa. Kita baca di ayat yang ke-11. Ini yang penting, yang harus kita hayati, yang harus kita ambil kesempatan itu, jangan dilepaskan. Apa kata Tuhan di dalam ayat 11? Ayat 11 demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia akan melakukan itu kepada kita sebagai sesuatu yang indah, tepat pada waktunya. Ini saudaraku merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa, membiarkan kita selesai sebelum kita ini berbuah sesuatu yang indah bagi Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu saudaraku. Kita tidak usah khawatir dengan kemelut dunia ini. Karena biar itu berjalan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi sekarang kita tahu apa yang harus kita perbuat di dalam kesempatan yang sangat-sangat singkat ini. Yaitu kita mengerti bahwa Tuhan itu akan membuat kita indah pada waktunya. Dan untuk itu kewajiban kita, saudaraku, untuk kita mau berusaha menjadi indah. Itu ada pada tangan kita. Kalau Tuhan menghendaki suatu keindahan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak memperhatikan, kita tetap berada di dalam jalan kita yang menentang kehendak Allah, maka kita tidak akan menjumpai keindahan itu pada waktunya. Maka kita akan selesai di dalam keadaan yang sangat-sangat buruk. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Maka ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa sih di dalam keindahan ini? Kita akan mau tahu apa keindahan ini. Lanjut kita baca. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sesuatu yang kekal di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita hati yang mengenal akan Allah. Akan kekekalan yang diberikan kepada manusia. Saudara, kalau manusia ini tidak mengerti arti kekekalan, kita nanti akan melihat bagaimana pengkhotbah ini akan belejeti keadaan manusia. Bisa saja manusia itu marah oleh karena mendengar nanti pengkhotbah ini membelejeti manusia. Tetapi itu kebenaran. Mutlak kebenaran itu. Nyanyian tadi, Tuhan itu tidak akan menuntut kepada kita apa yang kita tidak punya. Tetapi saudaraku, kenyataannya Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita. Berarti kita punya. Apa kelebihan manusia? Manusia itu punya roh. Manusia itu trikotomi, yaitu ada tubuh, ada jiwa, ada roh, itu pemberian Allah. Dari mana roh ini yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Beda dengan binatang. Bahkan ia memberikan kekekalan itu di dalam hati manusia. Terus? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sia-sia. Oleh karena kebebalan, oleh karena kebodohan, oleh karena tidak mau, maka manusia itu rugi sendiri. Sedangkan prioritas kelengkapan fasilitas itu sudah diberi oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu menerima sesuatu yang abadi, yang kekal, yang diberikan oleh Tuhan.
Sekarang kita akan melihat bagaimana manusia itu apabila ia tidak bisa memahami hal ini. Dia tidak bisa menghargai kasih kemurahan Tuhan. Bahkan dia menghinakan Tuhan. Kita baca dalam Fatsal yang sama, ayat yang ke-18. Ini saudaraku, saya pernah mendengar ada orang yang marah-marah pada waktu dia mendengar firman Tuhan ini. Oleh karena dia tidak mau dibelejeti istilahnya itu. Tetapi dia mau untuk membanggakan hidupnya. Tetapi dia tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Sehingga dia berganti menyalahkan firman Tuhan. Apa itu, saudaraku? Biarlah kerendahan hati kita akan menerima kasih sayang Tuhan. Akan memberikan kita pencerahan. Ayat 18. Ayat 18 demikian. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperhatikan kepada mereka, memperlihatkan pada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Iya. Mungkin ada yang tidak terima, tapi ini firman Tuhan mengatakan hal itu. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka. Kita diuji oleh karena kita ini manusia, saudaraku. Kalau hewan itu tidak perlu diuji. Di dalam hal ini Allah itu tidak menghinakan manusia. Dia mau manusia itu bisa diuji. Dia menghargai manusia itu. Tetapi oleh karena manusia itu tidak menghargai Allah, maka otomatis manusia itu tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dan Tuhan mempersamakan manusia yang sedemikian seperti hewan. Apa salah Tuhan? Tidak salah. Saudara. Menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ini saudaraku, tentu Allah tidak merendahkan manusia itu seperti binatang. Tetapi ini kebenarannya ialah manusia itu secara hayati, secara ilmu hayat, secara biologi, itu memangnya sama seperti binatang. Oleh sebab itu tadi saya katakan manusia itu diberi roh, trikotomi. Kalau hewan itu cuma punya badan, punya jiwa dalam darahnya. Kalau disembelih darahnya keluar, tinggal jasadnya bisa dimakan. Tetapi manusia itu ada kelebihan, yaitu dia punya akal budi atau roh itu. Nah, disinilah penghargaan Allah. Ayat 19. Demikian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati. Nah, ini soal kematian. Secara fisik, secara biologis. Tidak ada yang beda. Binatang bisa mati. Manusia pun juga bisa mati. Ya, karena nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama akan menimpa mereka, sebagaimana yang satu itu mati, demikian juga yang lain. Terus, kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dua-duanya punya nafas yang sama, butuh oksigen, punya jantung, punya paru, punya ginjal, punya limfe, dan lain sebagainya. Secara anatomi kebutuhan hidup itu sama. Terus, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Iya, sama. Terus, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya sudah, selesai kan? Jadi inilah keadaan manusia. Tetapi di dalam keadaan semacam ini, saya tadi ingatkan lagi,
bahwa kita ini punya hak kekekalan di dalam roh kita. Apa yang nampak ini musnah, tetapi manusia batiniah kita akan dibangunkan dari hari ke hari. Ya. Nah, kita sekarang, saudaraku, harus memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu ini lewat begitu saja. Saya akan menunjukkan, saudaraku, bagaimana keadaan manusia yang tidak menghargai Allah, yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Dan sampai Tuhan mengatakan mereka itu seperti hewan. Bahkan saya katakan mereka itu, manusia ini kalau dia tidak mengakui Tuhan, maka sesungguhnya bukan lagi seperti hewan, lebih bodoh dari hewan, saudara. Lebih bodoh dari hewan. Mari kita lihat itu di dalam Roma 1 ayat 26 dan seterusnya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan seterusnya demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Iya, manusia itu kalau sudah lebih bodoh dari hewan, saudaraku. Pertama-tama apa yang dia lakukan, tidak tahu malu. Hewan itu tahu malu enggak? Tahu loh, saudara. Tahu loh. Saya pernah baca ada hewan itu pemalu. Ya. Ada di Kalimantan itu, apa itu ada kera yang warnanya kuning ya. Yang hidungnya panjang itu. Itu pemalu, saudaraku. Kalau dia lihat manusia itu dia sembunyi, dia tutupi mukanya gitu. Tapi saya enggak tahu dia itu malu sungguhan atau karena itu karakternya, saya enggak tahu. Tapi yang jelas dia menunjukkan rasa malu. Tetapi manusia yang menghina Tuhan, maka Allah juga menyerahkan manusia itu lebih rendah dari binatang kepada hawa nafsu yang memalukan. Dalam hal apa ini? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini kan lebih bodoh dari hewan, saudara. Hewan itu bisa mengerti. Lawan jenisnya, jantan, betina, dia bisa mendeteksi. Tapi kalau manusia itu sudah bejat, sudah menjadi bodoh, dia lebih rendah dari hewan. Terus? 27 demikian. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah itu zamannya, saudaraku. LGBT. Itu bukan hal yang baru. Itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi itu kejadian itu sudah dari awal kejatuhan manusia. Maka hal-hal semacam ini yang memalukan ini, itu sudah terjadi. Tetapi saudara ingat bahwa eskalasi atau skala dari kejadian itu semakin hari, semakin lama, semakin membesar, mengglobal, sehingga sekarang semakin banyaknya manusia, semakin banyak dipertontonkan oleh Tuhan bagaimana kebejatan manusia itu sudah melampaui batas yang sedemikian rupa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Supaya kita tahu menghargai Allah dalam waktu yang sangat singkat. Jangan kita berlaku fasik, jangan kita menghinakan Tuhan. Oleh karena Tuhan juga pembalas dan dia menghinakan manusia yang hina itu untuk menjalankan hal-hal yang sedemikian. Tidak usah heran, saudara. Kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 9 dan seterusnya. Ayat yang ke-9 demikian. Jadi bagaimana?
Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, baik orang yang katanya bangsa pilihan Tuhan, terus maupun orang Yunani, maupun orang-orang kafir termasuk kita, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. kita semua, baik orang yang dipilih oleh Tuhan, baik kita orang yang jauh, kita akan mengalami suatu hal yang sama. Mengapa? Satu perkara, kita menolak penghargaan, penghormatan kita kepada Tuhan. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang lain, yang lahiriah. Sekalipun dia orang-orang yang dikatakan orang-orang Yahudi. Tetapi kita tahu bahwa mereka hanya datang kepada Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan dia menghinakan Allah dengan adat istiadat melebihi segala apa yang ditentukan oleh Tuhan. Itu keadaan mereka. Keadaan kita juga sama. Sama parahnya. Ayat yang ke-10. Demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Allah. Semua manusia berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Maut itu adalah kita terpisah dengan Sang Khalik untuk selama-lamanya. Mengerikan. Jangan hal itu terjadi. Seperti tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Terus? Ayat 12 demikian. 11. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang memakai akal budinya. Akal budi, rohnya ini sudah rusak parah di hadapan Tuhan. Tidak lagi dia bisa melihat atau menalar tentang Allah. Sudah terkontaminasi, rusak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Terus Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencari Allah. Di dalam akal budi yang rusak, saudaraku. Yang namanya roh ini tahu jati diri. Dia mencari Allah. Tetapi sudah tidak mampu. Kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus yang mendampingi roh kita, maka kita tidak akan bisa ketemu dengan Allah. Kita tidak pernah menyembah kepada Allah. Roh kita sudah tertutup. Tidak seorang pun yang berakal budi. Akal budi manusia ini, saudaraku, sudah seperti hewan. Hanya bisa dipakai untuk cari makan, untuk kawin-mawin, untuk berketurunan. Tetapi tidak lebih dari itu. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan, saudaraku. Apa yang ada di dalam pikiran kita sehari-hari? Bukankah Tuhan itu yang nomor kesekian? Yang kita perhatikan adalah bagaimana kita ini cari makan. Tidak salah itu, saudara. Tetapi kita ini mesti adil. Oleh karena kita ini diberi keadilan. Dan kita ini diberi janji bahwa kita ini tidak selesai di dunia ini saja. Tetapi ada kehidupan di balik segalanya ini. Yang lebih mulia dari itu. Tuhan mau membawa kita kembali kepada permasalahan ini. Supaya kita jangan berlarut-larut berada di dalam tipu daya setan. Sehingga akal budi kita tertutup tentang Tuhan. Kita hanya pandai, kita hanya mengerti bagaimana kita cari makan, bagaimana kita menjadi kaya, bagaimana kita beranak pinak. Tidak ada lebihnya dengan hewan. Tetapi kita mau ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Selanjutnya, ayat 12. Demikian,
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Apakah manusia ini berguna untuk Allah? Tidak. Tuhan mengatakan, bukan oleh segala kekuatan, kepandaian, kegagahan, kekayaan, dan lain sebagainya, maka engkau itu menerima sesuatu. Tetapi semua itu hanya kasih karunia melalui iman. Tidak ada yang berbuat baik. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, dan tidak ada orang yang berbuat baik. Tuhan mau kita diselamatkan melalui iman yang Tuhan anugerahkan untuk berbuat baik seperti yang Tuhan mau, kebaikan yang kita lakukan, dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti rencana ini, kita luput, saudaraku. Kita hanya taunya Kang Tau aja, Kang Tau, Coan. Tidak salah, saudaraku, tidak salah. Tetapi kita ini harus adil, itu loh masalahnya, saudaraku. Seringkali kita ini tidak adil. Kita hanya mau untuk kita, tapi kita tidak mau berbagi hormat kepada Tuhan. Itu yang jadi masalah. Pengikutan kita kepada Tuhan bukan menghambat kita untuk menjadi kaya, bukan menghambat kita untuk hidup senang di bumi ini. Silakan. Malah Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberi tambah-tambah di dalam perjanjiannya. Tetapi keadilan ini loh saudaraku, keadilan ini loh, yang seringkali kita perkosa. Kita tidak mau berbagi dengan Tuhan. Terlalu minim. Saya ngomong begini saudaraku, bukan saya mempersalahkan siapa, diri sendiri ini loh saudaraku. Bodoh. Tetapi untungnya Tuhan itu memberikan pencerahan. Saya menjadi hamba Tuhan full timer dalam usia tua, usia tinggi. Sejatinya saya itu malu, saudaraku. Tetapi oleh karena saya tidak berani nolak, saya terima. Tetapi saya ini malu, saudaraku. Sudah kehilangan banyak baru mau menjadi hamba Tuhan. Malu, saya malu sama Daud. Dia yang masih muda, dia sudah menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Saya ini sudah tua bangka, ini baru mau. Betapa bodohnya. Dan saya tahu apa yang saya pikir pada waktu saya muda. Oleh sebab itu waktu dibelejeti oleh firman Tuhan, saya mengatakan terima kasih Tuhan. Ada waktu yang Engkau berikan kepadaku untuk melayani Engkau. Jangan sampai terlambat. Kaum muda, anak-anak muda, ini sering kali mengatakan aku masih muda. Saudara, penyelesaian perjalanan hidup kita di bumi ini tidak harus hanya terjadi pada orang tua. Semua bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetapi persiapan kita untuk menghadapi hal-hal semacam itu harus kita mulai dari sekarang. Kita harus berlaku adil kepada Tuhan. Ya. Jangan akal budi kita ini menyeleweng. Kita sama sekali tidak berguna bagi Tuhan, berguna hanya untuk diri sendiri. Dan kita tidak mampu berbuat baik. Oleh karena kita sendiri bukan orang baik, itu masalahnya. Kita harus diperbaiki dulu oleh Tuhan. Ayat 13. Demikian, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Rakus. Kerongkongan kita ini, saudaraku, seperti kuburan yang menganga. Itu artinya apa? Tidak punya kepuasan.
Ada yang tidak pernah puas di bumi ini, salah satunya adalah kuburan. Setiap hari kalau kita lihat, selalu ada yang menggali, menganga, menanti siapa yang akan ditelan. Itu kerongkongan kita. Perut kita ini menjadi kuburan hewan. Oleh sebab itu bisa jadi penyakit. Sadar itu, saudaraku. Sadar itu. Oleh sebab itu istilahnya itu jamu. Jaga mulut supaya tidak menelan segala sesuatu yang tidak baik. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu. Ada teman saya yang mengatakan neraka itu tempatnya salesman. Lu kenapa? Salesman itu kan merayu-rayu orang suruh beli barang. Barangnya baik, enggak baik, dia enggak ngerti, pokoknya dia bisa jual. Merayu, menipu, dan lain sebagainya. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka juga mengandung racun yang mematikan. Itu semua dari hati, dari akal budi kita yang sudah rusak, menyeleweng. Maka pribadi kita pun juga akan tampil sedemikian. Bukan hanya itu, saudaraku. Lanjut ayat 14 dan Demikian, seterusnya. mulut mereka penuh dengan sumpah Iya, serapah. pandai marah, pandai memaki, pandai menyumpah-nyumpah serapah. Itu semua dari akal budi yang rusak. Terus, Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. iya, di mana mereka melangkah berjalan, maka mereka penuh dengan sumpah serapah. Tangan mereka melakukan penganiayaan, perusakan, dan lain sebagainya. Pembakaran dan lain sebagainya. Itu model orang sekarang, saudaraku. Ya kasarnya saya bilang demo lah. Kita lihat itu apa yang mereka lakukan. Bukankah ini menuruti nubuat Tuhan? Lidah mereka memalsukan segala janji-janji. Merayu-rayu, kerongkongan mereka ingin menelan keuntungan-keuntungan dunia ini. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Di mana? Mereka tetap melangkah cepat untuk melampiaskan keinginan hati mereka. Terus Ayat 16 demikian. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. iya. Lalu setelah mereka berjalan, kita bisa melihat apa yang tertinggal adalah kerusakan, keruntuhan, berantakan yang ditinggalkan oleh mereka. Itu model orang-orang yang sudah tidak punya akal budi, tidak menghormati Allah. Maka kelakuan mereka itu lebih keji, lebih buruk dari hewan. Hati-hati, saudara. Kita jangan sampai terlibat di dalam hal yang semacam itu. Kita melihat di dalam ya sudah cukup ya, saudara ya. Jadi 3 itu yang Tuhan mau supaya kita jangan sampai mengalami hal-hal yang semacam itu. Nah, selanjutnya saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ini kan masalah, saudara ya. Setelah kita mengetahui segala apa yang kejadian yang semacam itu, maka kita harus mewaspadai apa yang harus kita lakukan. Kita melihat sekarang di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus ini, saudaraku, saya tidak segan-segan untuk mengulangi. Berkali-kali mengulangi. Oleh karena apa? Saya punya alasan tersendiri. Firman Tuhan itu perlu diulang supaya kita selalu mengingat dan itu termeterai di dalam kehidupan kita.
Efesus pasal yang kedua, ini memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Sejatinya siapa kita ini? Mari kita lihat. Ayat 1 Efesus pasal yang kedua. Ini jangan pernah kita lupakan. Demikian, Efesus 2 ayat yang pertama demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya, itulah keadaan kita, saudaraku. Mungkin pada hari ini, keadaan kita semacam itu. Tetapi kita ditemui oleh Tuhan, dan yang perlu kita mengaku bahwa memang itulah keadaan kita. Tuhan menjelaskan, kamu itu dahulu, atau saya tidak beranilah mengatakan kata kamu. Kita, termasuk saya. Kita ini dahulu sudah mati, sudah divonis. Ya sudah ikut siklus itu aja. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, dan kita itu sudah mati. Oleh karena apa? Oleh karena segala pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat. Dosa yang kayak apa? Ya kayak tadi itu, saya terangkan tadi itu. Ya. Terus? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, roh-roh iblis ini yang membuat akal budi kita itu kacau balau, itu sampai saat ini itu masih tetap bekerja, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada kata istirahat itu di dalam rohani kita. Harus tetap aktif. Harus terpenuhi oleh firman Allah. Segala kotoran itu harus keluar dari kehidupan kita. Kalau ini sebuah bejana, saudaraku, sebuah botol, dan di dalamnya itu ada ampasnya, ampas kopi misalnya. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan ampas kopi ini? Salah satu cara yang paling bagus ialah kita harus menggelontor bejana ini dengan air yang bersih. Maka jikalau bejana itu ada sisa-sisa kotoran, ada, orang Jawa bilang itu ada letek atau sampah, maka dengan gelontoran itu, letek itu, sampah itu akan keluar dan berganti dengan air yang baru dan kembali jernih di dalamnya. Kita ini perlu, saudaraku, diisi dengan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan membuka hati kita. Maka firman Allah itu akan menggelontor dan segala apa yang busuk itu akan keluar. Dan hati ini akan diganti dengan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu kerajaan surga. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Di bumi ini sudah ada kerajaan surga, saudaraku. Di mana kerajaan surga? Di dalam kehidupan kita. Surga itu tidak jauh, ada di dalam kita. Ini yang sering orang tidak memahami. Kita dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa itu. Kamu hidup di dalamnya karena kita ini mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang fasik. Orang durhaka ini adalah orang yang fasik, saudaraku. Malin kundang anak durhako, orang yang melawan orang tuanya. Orang Kristen, orang yang percaya melawan Allahnya, itu durhaka. Bisa jadi malin kundang, lebih dari itu. Ya. Ayat yang ketiga. Demikian. Ini yang perlu kita lakukan. Perlu kita ini punya kerendahan hati. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ini Rasul Paulus yang ngomong, saudaraku.
seorang rasul yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Dia tidak segan-segan dia mengatakan, sebenarnya aku pun juga ada terhitung di antara orang-orang durhaka itu. Orang yang melawan Allah. Ini suatu ajaran supaya kita ini rendah hati, saudaraku. Jangan kita mengaku bahwa kita selalu benar di hadapan Tuhan. Tidak, saudaraku. Ada seorang rasul yang dia berani mengaku bahwa kita ini hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan terus, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Iya, ini pengakuannya, saudaraku, bahwa selayaknya kita ini mengalami hukuman itu. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita ini dibebaskan. Jangan kita menjadi orang yang fasik. Itu pesan pagi ini, saudara. Hendaklah kita ini adil di hadapan Tuhan. Kita sudah cukup melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak melarang itu. Tuhan memberkati. Tetapi keadilan kita, jangan kita menghinakan keberadaan Allah. Jangan kita berlaku fasik. Ya. Sekarang kita melihat, bagaimanakah kita ini berlaku fasik? Tetapi saudaraku, kefasikan ini bukan hanya mencelakakan diri kita sendiri. Kita ini akan mencelakakan orang lain oleh karena perbuatan kefasikan kita. Kalau kita ini tidak menghormati Tuhan, saudaraku, itu kesalahan ada di dalam kita. Tetapi kesalahan ini menular loh, saudaraku. Orang akan melihat kita. Loh, aman-aman aja itu. Orang yang mengkhianati Tuhan, kita bisa salah paham loh, saudaraku. Tuhan mau membongkar hal ini. Mari kita gunakan perhatian kita, hanya sisa beberapa menit, supaya kita jangan luput dari pesan Tuhan. Kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-13. Ini orang yang fasik. Saya sangat senang mengulangi ini, supaya kita tidak berlaku fasik di hadapan Tuhan. Maleakhi 3:13. Demikian, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, iya, firman Tuhan. Ini orang fasik ini, waduh, kalau ngomong asal jeplak, menghinakan Tuhan, kurang ajar, durhaka. Ini sikapnya orang fasik. Terus, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Orang fasik itu kalau diingatkan tidak berterima kasih, malah ngeyel. Apa? Aku ngomong apa? Apa yang salah padaku? Itu orang fasik. Tapi kalau orang itu tidak fasik, saudaraku, dia diingatkan, dia rendah hati. Andap asor, dia mengaku. Bagaimana Rasul Paulus tadi mengaku? Apa yang kami bicarakan tentang Allah? Apa salahku? Terus, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Kamu berkata, sia-sia beribadah kepada Allah. Itu orang fasik. Olah apa ibadah gak gereja-gerejaan, gak Yesus-Yesusan. Penguripku ya enak Itu orang fasik. Adalah sia-sia beribadah dengan Allah. Terus, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa gunanya kita itu ke gereja, bertobat, nangis-nangis, berkabung, susah hati, mengaku dosa. Apa gunanya itu? Ini orang fasik, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Saudara mendengar firman Tuhan, apakah saudara mau merendahkan hati kita kepada Tuhan? Kalau kita dikatakan tidak adil, enggak, aku adil.
Aku sudah melakukan begini, begitu. Itu baik, tetapi peringatan itu lebih baik di atas yang baik. Tuhan mau kita lebih adil lagi, lebih berdamai dengan Tuhan. Nah kalau diingatkan pun kita harus tetap rendah hati. Bukan kita ngeyel, buat apa kita ke gereja, buat apa kita bertobat. Terus? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, apa gunanya itu semua? Terus? Oleh sebab itu, saudaraku, lebih ngelunjak ini. Oleh sebab itu, terus? Kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Itu orang-orang yang gegabah itu. Orang-orang yang tidak pernah untuk beribadah itu. Lihat tuh, hidupnya itu. Jibar-jibur di dalam dosa. Tetapi apa kata mereka? Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Mujur itu mereka itu. Yang orang-orang fasik itu, yang durhaka, orang yang kurang ajar kepada Tuhan. Terus? Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Dengan mendurhaka, mencobai Tuhan, mereka itu tidak ada resiko apa-apa. Ngapain kita itu harus beribadah? Itu orang fasik, saudaraku. Tapi anehnya, saudaraku, Tuhan itu izinkan loh orang semacam itu, memangnya begitu. Sehingga orang-orang yang beribadah itu, ngelihat orang fasik itu, kepengin. Loh itu gak apa-apa ya nang gereja, uripe enak ya. Loh, ini bukan hal yang lama saudaraku. Coba kita perhatikan ini ya. Dari Ayub pasal 21. Ini membuat orang terheran-heran saudaraku. Ayub 21 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Demikian, mengapa orang fasik tetap hidup? Loh, mengapa orang fasik itu urip terus ya, hidup? Hidupnya bagaimana? Menjadi tua, menjadi panjang umur lagi. Kurang ajarnya tidak karuan terhadap Tuhan, malah panjang umur. Orang yang beribadah malah cepat mati. Ya apa itu? Ini dikatakan semakin tua, terus bahkan menjadi bertambah-tambah kuat, malah tambah-tambah kuat. Ya, minum obat kuat kali, ya, tambah kuat. Ya. Terus ayat yang ke-8, keturunan mereka tetap bersama mereka. Anak cucu mereka kumpul bersama-sama. Terus dan anak cucu diperhatikan mereka. Mereka di dalam kerukunan kompak berkeluarga. Terus rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Banyak satpamnya, karena dia orang kaya. Orang yang hidupnya banyak harta, dia perlu satpam banyak. Dan ada penjaganya. Aman rumahnya. Terus untung Allah tidak menimpa mereka. Mereka tidak pernah menerima yang tidak baik dari Tuhan. Kelihatannya fine-fine aja. Aneh ya, Tuhan biarkan loh kayak gitu tuh. Kan banyak kita lihat. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ingat, keadilan Allah itu tetap adil. Dan dia tetap berbuat adil kepada siapapun. Sehingga orang-orang ini sepertinya tidak ada apa-apa. Terus lembu jantan mereka memecek dan tidak gagal. Lembu jantan mereka memacek sehingga dan tidak pernah gagal. Terus lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Iya. Bisnisnya lancar. Semakin hari semakin banyak cabang-cabangnya. Bisnisnya maju, tidak pernah ada yang gagal. Ya, terus kanak-kanak mereka ayat 12. Ayat 12 demikian, mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Saben malam karaokean. Ya, menyanyi.
Kalau kita lihat itu di orang-orang yang kayak gitu itu kan sukaria, saudaraku. Kalau sore atau malam gitu mereka sekeluarga itu wah karaoke, nyanyi. Padahal anak-anak Tuhan itu masih banyak penderitaan. Drastis, saudaraku. Kelihatannya begitu ya. Terus mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Kalau sudah mati, waduh, perayaannya, kembang-kembangnya, yang nganter, semuanya itu, waduh, mulia. Padahal itu koruptor. Bisa kayak gitu loh, saudara. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan. Ya. Terus, apa yang mereka katakan? Ayat 14. Tetapi kata mereka kepada Allah, justru orang-orang yang semacam ini selalu mengatakan kepada Allah, apa yang dia katakan? Pergilah dari kami. Pergi dari kami. Terus? Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Kami tidak ingin, tidak perlu mengerti atau tahu segala jalan-jalanmu. Oleh sebab itu saya sering katakan, kenapa orang itu tidak mau beribadah? Oleh karena mereka itu merasa tidak butuh, tidak perlu. Olah opo. Masih agak nang gereja ya sugih. Masih ndak nang gereja ya enak iku. Si nang gereja malah loro kabeh. Apa enak? Sehingga orang ini, saudaraku, mengatakan pergi dari kami tidak suka tahu akan jalan-jalan Allah. Dan lebih dalam lagi mengatakan, yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Nih, sehingga kami harus beribadah kepadanya dan kami memohon kepadanya. Apa manfaatnya? Begitu, saudaraku, orang fasik ini akan memperlakukan dirinya dan mempertontonkan keadaannya yang bisa memikat dan memincut hati orang-orang percaya. Hati-hati, saudaraku. Ini yang mengatakan ini bukan saya, tetapi ini yang mengatakan adalah firman Tuhan. Mari kita akan akhir dengan serangkaian ayat yang luar biasa dari pemazmur yang dia menceritakan juga keadaan orang fasik ini yang akan membuat orang-orang benar itu terpengaruh dan undur dari Allah. Kita akhiri, kita melihat di dalam Mazmur pasal 73. Kita perhatikan ini, saudaraku, supaya kita jangan terkecoh, supaya kita jangan tertipu dengan kefasikan orang-orang yang fasik ini. Sehingga kita lepas dari kasih karunia dan kita tidak mengalami kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan pasal 73, saya bacakan sendiri, saudara. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini keadaan Tuhan. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini kata pemazmur. Aku melihat dan aku meyakini bahwa Tuhan itu baik. Tetapi sekarang mataku melihat dan membuat hatiku goyah. Dan aku nyaris jatuh. Peringatan. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Hatinya kepincut. Kepengin menikmati segala keadaan orang fasik itu. Sehingga dia mengatakan, aku kepengin, aku cemburu kepada mereka. Pembual-pembual.
kalau aku melihat kemujuran dari orang-orang fasik. Ini pemazmur loh saudaraku yang nulis. Ini orang yang luar biasa. Apa yang dilihat ayat yang keempat? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka baik-baik saja. Fine, happy. Happy family. Jadi keluarganya, waduh enak-enak hidupnya. Ya. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bayangkan saudaraku, apakah kita ini bisa tahan melihat hal-hal yang semacam itu? Pemazmur, dia bisa kepincut melihat itu. Ayat yang ke-10, akibatnya, ini yang parah. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi keadaan orang fasik yang sedemikian hebatnya ini saudaraku, mempengaruhi dan menarik orang untuk menjadi seperti dia, bahkan pengikutnya itu seperti air yang berlimpah-limpah. Orang yang murtad dari Allah. Oleh karena melihat orang fasik, aku kepingin jadi kayak gitu. Dan seperti air yang melimpah, muncrat ke arah sana, meninggalkan kebenaran. Jahatnya kefasikan ini begini. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka itu menambah harta benda dan senang selamanya. Sehingga pemazmur ini mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kecewa. Kenapa aku melihat orang kayak gitu kok bertambah-tambah, aku kok tidak kayak gitu. Ya. Kepincut, tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Kembali kepada kekekalan itu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda aku tidak bersalah. Percuma aku hidup suci. Aku tidak salah, aku suci, cuci tangan. Padahal aku tetap menderita, orang itu enak. Padahal keadaannya kayak gitu. Inilah saudaraku, keadaan orang fasik yang sangat mengganggu iman orang-orang percaya. Tetapi hendaknya orang-orang percaya ini saudaraku, ingat kepada kedaulatan Allah. Di mana tadi permulaan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, bahwa di dalam segala apa yang berputar di dunia ini, Tuhan menjanjikan kekekalan di dalam kita, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada satu yang penting saudaraku, ada satu yang penting. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-10, saudara harus mengerti ini, kita harus mengerti ini. Orang-orang fasik itu saudaraku, susah untuk diobati. Susah untuk diobati. Susah untuk diinsafkan. Ini yang ngomong firman Tuhan. Oleh karena mereka itu terbukti hidupnya enak, mewah. Ya. Jadi kalau diingatkan, dia itu berganti mengejek kita. Nah, inilah sumber kesulitan bagi mereka itu untuk diinsafkan. Sehingga Yesaya 26 ayat yang ke-10 ini perlu kita mengerti, yang mengatakan seandainya orang fasik itu mendapat belas kasihan, misalnya diingatkan, ia tidak akan belajar dari apa yang benar
Tidak dianggap, saudaraku. Oleh karena itu berita tentang keselamatan itu seringkali mereka tidak menanggapi. Mereka tidak memperdulikan itu. Oleh karena apa? Mereka sudah merasa benar di dalam kebenarannya. Kan banyak orang itu. Ngapain kamu ke gereja? Aku juga ada gereja-gerejaan, rumah tanggaku aman, aku diberkati Tuhan, pekerjaanku lancar, semua jalan baik. Kamu lebih soro dari aku. Kan banyak begitu. Saudara mau menasihati orang yang kayak gini, tidak mempan, saudaraku. Seandainya orang yang sudah fasik itu dikasihani, dikasih kesempatan, ia tidak akan belajar dari yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum itu berlaku. Tetap dia akan memperkosa hukum kebaikan Tuhan. Dan ia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak melihat janji kekekalan Tuhan. Dia akan mengakhiri segala sesuatu dengan kematian. Selesai. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak usah memikirkan hal-hal yang semacam itu, oleh karena itu kedaulatan Tuhan. Yang jelas ialah, ia akan melakukan itu dalam kesempatan terbaik dalam kehidupan kita. Ia akan, ia akan melakukan segala sesuatu itu di dalam waktunya. Dia akan membuat segala sesuatunya baik pada waktunya. Jadi Tuhan itu begitu memperhatikan kehidupan kita, dan kita akan menjadi baik pada waktunya. Inilah, saudaraku, yang bisa kita renungkan pagi ini. Kita mendapat banyak teguran, kita banyak mendapat wawasan, dan kita banyak mendapat pelajaran tentang kerendahan hati, supaya kita bisa menerima kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian yang cukup lama, tetapi nyanyian ini indah. Slide-nya ada? Slide-nya? Slide-nya, ya. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Dari permulaan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku
bangkit bersama Dia hatiku damai walau dalam tempat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan dan satu pun dapat menghiburku dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan dan satu pun dapat menghiburku dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau Tuhan menjadi jawaban hidup kami. Banyak saran dari dunia ini, tetapi hanya dari Engkau yang menjadikan kami orang-orang yang berbahagia, yang memiliki kehidupan yang kekal setelah kami menyelesaikan segala keadaan di dunia ini. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami tetap diberikan kehidupan, diperkenankan hidup di bumi ini. Sekalipun keadaan kami sebagai bangsa kafir yang mendapat kemurahan Tuhan, seperti anjing yang hidup itu lebih berharga daripada singa yang telah membusuk. Tuhan, Engkau mau memberi kami pengertian untuk mengisi hari-hari yang telah Engkau anugerahkan untuk kami lewati, untuk kami manfaatkan, supaya kehidupan kekal itu tetap menjadi milik kami. Engkau menasihatkan kami supaya kami bertindak adil di dalam hidup ini. Kami boleh menghargai Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam segala perkara. Maka Engkau juga akan mengutamakan kami, dan Engkau akan menetapkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sehingga kami tidak terpengaruh dalam kehidupan yang kami lihat dari orang-orang fasik yang memikat, yang menyelewengkan akal budi kami. Sehingga akal budi kami tertutup, tidak mencari Tuhan, tidak mampu untuk mendeteksi keberadaan Allah, tetapi hanya mampu untuk perkara-perkara di bumi. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kembali kami menengadahkan mata kami, mengangkat wajah kami memandang Engkau, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melebihi segala apa yang di bumi ini. Tuhan, terima kasih. Engkau merestorasi kami kembali pada pagi hari ini, supaya kami tidak tersesat. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami menghadapi hidup ini dengan optimis bahwa Engkau menyertai kami, dan kami bermanfaat bagi dunia ini untuk memancarkan terang dan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.
Saya mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami semua, saya mewakili rekan-rekan yang ada, terima kasih selalu untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu siap sedia, yang selalu setia dan berkomitmen untuk selalu beribadah di tempat rumah ibadah ini, dan juga mengorbankan banyak hal. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, besok di tempat ini ada ibadah doa pagi jam 5.30 pagi. Jikalau Bapak Ibu mau bergabung, berdoa bersama-sama dengan kami, para imam-imam, monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Ibadah PA juga berjalan seperti biasa, hari Rebo jam 5 sore. Dan ibadah kaum muda berjalan seperti biasa, yaitu hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan ibadah sekolah minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Dan ibadah raya berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Beberapa pengumuman juga yang ingin saya bagikan, atau beberapa doa dari teman-teman kita. Berdoa bagi adik Aloy, cucu dari Bu Yung Yung atau anak dari Komino dan Cemarta, berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nanti kita akan doakan adik kita ini supaya tumbuh menjadi anak yang baik, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Setelah itu ada latihan paduan suara setelah ibadah. Monggo Bapak Ibu yang ingin ikut, monggo bisa latihan bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu ingin pelayanan atau ingin bergabung di pelayanan, entah itu singer, entah itu song leader atau WL, worship leader, boleh menghubungi saya pribadi. Misalnya nih, Pak, Bro, saya mau nyanyi, saya mau memuji Tuhan. Monggo Bapak Ibu, pintu pelayanan selalu terbuka, tidak ada pengecualian. Bagi Bapak Ibu tidak peduli, tua muda tidak masalah Bapak Ibu. Oh, suaraku enggak bagus Bro, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting kan komitmennya lama-lama kan nanti suaranya juga bagus. Suara kami juga enggak bagus-bagus amat Bapak Ibu. Jadi yang penting motivasinya untuk ikut, boleh bernyanyi atau mempersembahkan pujian apapun. Pelayanan selalu terbuka bagi kita semua. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Oh ya, minggu depan Bapak Ibu Saudara ada tamu, dimohon juga kehadirannya. Terima kasih. Bagi mereka yang ingin melayani, tadi kita sudah mendengar ya dari awal bahwa Tuhan itu tidak menuntut apa yang tidak kita punya. Jadi kalau kita punya ya juga jangan pelit, kita adil kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang kita punya itu juga bukan punya kita sendiri loh. Itu semuanya juga dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, kita juga tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya, maka kita itu menerima dari Tuhan, maka kita itu adil. Ini juga adalah bagian Tuhan, itu ya. Jadi gereja selalu membuka kesempatan untuk siapapun yang mau berpartisipasi di dalam pelayanan. Kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk adik Aloy, yaitu cucu dari Ibu Yung Yung yang berulang tahun. Semoga Tuhan memberkati pertumbuhan adik Aloy ini dengan sempurna dan menjadi sosok yang memuliakan nama Tuhan dimanapun dia berada. Ya, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini yang telah kami manfaatkan untuk bersama-sama dengan Engkau melayani, mendengar firman Tuhan yang kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan buat segala koreksi dan segala nasihat, teguran, bahkan pengajaran yang sudah Tuhan muatkan di dalam apa yang kami dengar dari firman-Mu pagi ini. Kami dikuatkan, direnovasi, dikembalikan kepada keadaan kami semula, untuk kami lebih menghargai kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk adik Aloy ini Tuhan, supaya Engkau melindungi perjalanan untuk menjadi dewasa dan menjadi tokoh masyarakat yang memuliakan nama Tuhan. Beri akal budi hikmat kepada orang tuanya Tuhan, untuk memberikan contoh-contoh rohani yang baik,
supaya pertumbuhan hati ini juga sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sakit, yang tidak sempat hadir atau terganggu dengan segala apa yang menghambat kehadirannya. Tuhan tolong berikan kekuatan di dalam tubuh secara fisik dan juga secara batinnya, rohnya Tuhan untuk tetap merindu akan menyatu dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka dimanapun mereka juga berada. Saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, namun kami mohon berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat anugerahnya, kasih setianya, kasih sayang dan kemurahannya, segala sukacita dan damai sejahtera kerajaan surga disertakan dengan kehidupan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat yang melimpah dan juga disertakan dengan segala berkat-berkat jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi ini dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohonkan doa ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.